Shalom sobat, semoga kita semua sehat dan penuh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa makna domba yang hilang? Dalam Matius 15 ayat 24. Saya baca dulu ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi yang pertama itu, gembala dan domba adalah suatu perumpamaan di mana Tuhan sebagai gembala dan manusia sebagai domba yang dipimpin oleh Tuhan. Baca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 supaya lebih paham ya, di mana menjelaskan tentang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti apa? Tuhan yang menyediakan semua kebutuhan kita. Tuhan yang memimpin hidup kita. Nah, ini hanya sebagai perumpamaan ya, supaya kita lebih paham memahami bagaimana pimpinan Tuhan itu kepada kita setiap saat. Jadi kalau kita tidak di dalam pimpinan Tuhan, kita tersesat. Makanya disebut domba yang hilang, domba yang tersesat. Makanya Tuhan Yesus Kristus datang dari surga ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Nah, makanya datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Tuhan Yesus Kristus rela menderita dan datang dari surga ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan kita orang yang berdosa ini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Nah, jadi baca juga Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Makanya Tuhan Yesus Kristus datang dari surga ke dunia ini. Yang kedua, Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang dari surga ini ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Nah, domba yang hilang itulah domba yang tersesat, yang tidak datang menyembah Tuhan. Itu maksud sobat ya. Jadi baca ayat Alkitab itu jangan comot-comot. Baca perikop lengkap supaya paham. Makanya sobat juga harus baca Matius 15 ayat 5 sampai 8. Saya baca ayat 5. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Jadi kita harus minta tolong kepada Tuhan yang benar. Makanya Tuhan Yesus berkata di ayat 8. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi Tuhan Yesus memberikan kesembuhan untuk anaknya. Tuhan Yesus memberikan kebaikan kepada perempuan Kanaan tersebut. Jadi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan kebutuhan kita, yang menyediakan kebutuhan kita, yang memimpin hidup kita. Oke sobat, Tuhan berkati. Shalom.